Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi. Nah, akhir-akhir ini banyak orang membahas tentang memperingatkan agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan. Tidak kerap ketika khutbah Jumat ataupun dalam setiap pertemuan muhadharah ataupun yang lainnya. Tapi di sisi lain kita tuh kadang bertanya, apa itu takwa? Di sini para ulama banyak mendefinisikan takwa menurut mereka. Jadi mungkin salah satunya kita ambil dari perkataan Ali radhiyallahu anhu. Kata Ali radhiyallahu anhu, takwa itu setidaknya memiliki 4 perkara, mencakup 4 perkara. Yang pertama, al-khaufu bil jalil, yaitu takut kepada al-jalil. Al-jalil adalah nama daripada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, artinya yang maha mulia. Yang maha mulia, kalau ada yang mulia, Allah Subhanahu wa taala lebih mulia. Jadi nama ini merupakan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, mungkin manusia ada yang dimuliakan, tapi kemuliaan manusia tidak bisa menyerupai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang pertama tadi, al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak alasan yang memang sudah kita ketahui kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang meniupkan ruh, mengutus malaikat meniupkan ruh kepada kandungan ibu kita, kemudian kita dilahirkan melalui perantara ibu kita. Itu yang pertama, Allah telah menciptakan kita. Kemudian yang kedua, Allah juga yang memberi rezeki kita. Allah yang senantiasa memberikan rezeki, mencukupi kebutuhan kita, memenuhi apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan melalui walaupun perantara-perantara orang lain. Kemudian dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan senantiasa melahirkan rasa ibadah dalam hati, yaitu al-khauf. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah hati. Jadi seorang hamba yang berilmu harus senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri seorang yang berilmu salah satunya adalah semakin ia berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, al-imanu bit tanzil, yaitu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Salah satunya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, fungsinya yaitu agar diamalkan oleh umat-umat Nabi Muhammad khususnya. Dan Al-Quran ini juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Dahulu memang sudah ada kitab Zabur, Injil, Taurat, dan juga yang lainnya seperti Suhuf. Tapi hal itu belum sempurna. Disempurnakan oleh Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus beriman kepada Al-Quran. Kenapa kita harus beriman? Karena sampai saat ini belum ada yang bisa mendatangkan hal seperti Al-Quran. Bahkan ditantang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih." Kalau kalian ragu sama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, coba bikin satu surat aja. Satu surat yang semisal dari Al-Quran. Sampai saat ini belum ada yang bisa mendatangkan, walaupun sudah ada yang mencoba. Contohnya Musailamah Al-Kadzab. Masih di zaman Nabi SAW. Musailamah ini adalah seorang penyair yang hebat. Dia pandai bersyair. Tapi kepandaiannya ini tidak digunakan dalam kebenaran. Ia mengajak orang sampai akhirnya ia mengkultuskan dirinya sebagai nabi. Banyak pengikutnya tidak sedikit jumlahnya. Waktu itu di kota Yamamah. Mulai karena saking angkuhnya Musailamah tersebut, ia mengaku dirinya adalah sebagai nabi, menyaingi Nabi Muhammad SAW. Ia berkata bumi ini sebelahnya milik Nabi Muhammad, yang sebelahnya lagi milik dia. Nah, ini merupakan sesuatu yang menyimpang. Tidak cukup dengan itu, Musailamah juga pernah suatu ketika Musailamah kedatangan tamu. Siapa tamunya? Yaitu Amr bin As salah satunya.
Ini diabadikan dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quran Surat Al-Asr, Quran Surat ayat 103, Quran 103. Suatu ketika Musailamah kedatangan Amr bin As. Ketika Amr bin As datang, kemudian ditanya oleh Musailamah. Karena waktu itu bertepatan Rasulullah SAW telah menerima wahyu. Musailamah bertanya kepada Amr, "Wahai Amr, apa yang diturunkan kepada Muhammad?" Kata Amr bin As, "Telah diturunkan sesuatu yang sangat mengagumkan." Ucapannya ringkas tapi padat maknanya. Nah, kemudian Musailamah ini penasaran. Kata Musailamah, "Coba bacakan bagaimana ayatnya." Dibacakanlah Quran Surat Al-Asr oleh Amr bin As. Nah, setelah Amr bin As membacakan, Musailamah tuh berkata lagi kepada Amr bin As, "Kepadaku juga telah diturunkan surat yang semisal dari Al-Asr tersebut," katanya. Lah Amr bin As kaget. Lah emang iya gitu. Kemudian ditanya, "Coba bacakan." Musailamah berpikir sejenak, kemudian membacakan satu syair, yaitu runtutan syair yang seakan-akan memang ujungnya sama, zahirnya sama tapi tidak memiliki makna. Syairnya kira-kira berbunyi seperti ini. Ya wabar, inna ma'angta udunani wasadar, wasairuka hafrun naklar. Ya wabar, wabar itu sejenis kelinci yang ada di Arab. Inna ma'anta udunani wasadar, sungguhnya kamu itu memiliki dua telinga dan juga dada. Karena wabar ini memiliki ciri tersendiri, yaitu dadanya yang agak menonjol dan juga memiliki telinga seperti kelinci. Nah, wasairuka hafrun naklar, dan golonganmu ini suka membuat lubang. Amr bin As ketika itu tertawa. Kenapa? Karena tidak ada samanya, tidak bisa menyeimbangi apa yang diturunkan kepada Muhammad dengan apa yang dibacakan oleh Musailamah Al-Kadzab. Nah, kata Ibnu Katsir disebutkan dalam tafsirnya, bahkan seorang penyembah berhala kala itu, yaitu Amr bin As maksudnya, karena Amr bin As saat itu belum masuk Islam, tertawa melihat apa yang dibacakan oleh Musailamah Al-Kadzab. Nah, itu salah satu bukti kita harus percaya kepada Al-Quran. Selagi kita tidak mampu, dan ini merupakan suatu dasar daripada keimanan, kita harus percaya kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Ini juga merupakan amalan hati yang diturunkan melalui perbuatan. Kadang sifat dari manusia ini rakus, tamak, dan ingin memiliki seluruhnya, ingin mengumpulkan semuanya. Itu merupakan sifat tabiat dari manusia. Dan kata Ali bin Abi Thalib, manusia yang bertakwa itu senantiasa merasa cukup walaupun diberi sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Diperingatkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu bersyukur maka akan ditambah nikmatmu, sedangkan kalau kamu kufur maka ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah isti'dadu biyaumil qiyamah. Mempersiapkan akan datangnya hari kiamat. Hari kiamat ini hari yang besar, yang hari itu semua orang sibuk. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Seorang yang ketika itu lari dari keluarganya, dari kerabat-kerabatnya, menghindarkan diri gitu, meminta pertolongan, tapi saat itu tidak ada yang bisa menolong, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan hari kiamat itu dari saat ini, selagi kita masih ada di dunia. Dan itu merupakan keempat daripada definisi takwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.